Allah berfirman, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Jangan kalian berbantah-bantah di hadapanku. Sungguh dahulu aku telah sampaikan kepada kalian peringatan dan ancaman ini. Qarin atau jin pendamping manusia itu memang benar ada. Dan tidak ada seorang pun melainkan ada qarin atau jin pendampingnya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda bahwa tidak ada seorang pun melainkan ada qarinnya, ya, ada pendampingnya dari syaitan, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata atau bertanya, bagaimana dengan Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, termasuk aku, ya. Termasuk aku. Ada qarin pendamping, ya. Akan tapi Allah telah menolongku, ya. Allah telah menolongku sehingga dia pun masuk Islam, ya. Jadi qarinnya jin, qarinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam. Sehingga tidak menyuruh beliau kecuali kepada kebaikan, ya. Tidak membisikkan kecuali kepada kebaikan, ya. Dan ini salah satu karakteristik atau kekhususan, ya, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah melindungi beliau dari semua keburukan, ya. Maksum, beliau adalah manusia, rasul yang maksum, dijaga oleh Allah, dilindungi Allah dari semua keburukan, termasuk dari bisikan qarin atau jinnya, ya. Dijaga, ditolong oleh Allah sehingga qarinnya pun masuk Islam. Tapi selain Rasul, ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap manusia itu ada qarinnya. Syaitan yang menjadi qarin, yang selalu mendampingi dan menyertainya kemanapun dia pergi, tidak pernah berpisah sedikit pun, ya. Tidak pernah berpisah sejenak pun. Kita harus menyadari, ya, bahwa setiap kita ini ada qarin, ya, pendamping dari syaitan yang selalu membisik-bisikkan kepada keburukan. Maka kita wajib banyak berlindung kepada Allah dari syaitan, ya. Nah, nanti di hari kiamat akan terjadi saling mengutuk, saling melaknat, saling memusuhi antara manusia dengan qarinnya, ya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini akan menghujat qarinnya, ya. Setiap orang atau seorang itu akan menuntut syaitan yang menjadi qarinnya, ya. Manusia akan berkata, "Ya Allah, ya Rabb, qarin ini yang menyesatkanku," ya. Ketika dia kafir, fasik, maka dia akan menyalahkan qarinnya, ya. Dia berkata, "Ya Allah, qarin ini, ya, pendamping syaitan pendampingku ini yang selalu membisik-bisikkan keburukan, selalu mencegahku dari jalanmu yang lurus, mencegahku dari ketaatan, bahkan sebaliknya dia selalu menyuruh untuk berbuat maksiat, untuk mendurhakaimu. Ya Allah, dia ini yang menyesatkanku, ya. Maka azablah dia dengan azab yang 2 kali lipat. Timpakan kepadanya azab yang 2 kali lipat, karena dia telah menyesatkan aku." Begitu manusia akan mengadu, akan menuntut di hadapan Allah, menuntut qarinnya atau syaitannya, ya. Tapi qarin atau syaitan yang dituntut juga tidak tinggal diam. Dia berkata, "Ya Allah, ya Rabb, aku tidak menyesatkannya, tapi memang dia orang yang jauh dari jalan yang benar," ya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, difirmankan Allah dalam surah Qaf, ayat yang ke-27, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id." Berkata qarinnya, ya. Ini qarinnya dari syaitan, ya. Berkata qarinnya, "Rabbana ma atghaituhu, wahai Rabb kami, aku tidak menyesatkan dia, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Ini jawaban qarin ketika dia dituntut oleh manusianya, ya. Ketika seorang manusia menuntut qarinnya dan berkata, "Ya Allah, dialah yang menyesatkanku, menyesatkan aku. Dia yang mencegahku dari jalanmu yang hak." Maka syaitan atau qarinnya membalas, berkata, "Ya Allah, aku tidak menyesatkan dia, tapi dia yang memilih jalan kesesatan." Kemudian Allah berfirman kepada mereka semua, "Qala la takhtasimu ladai, wa qad qaddamtu lakum bil wa'id, wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id." Allah berfirman, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Jangan kalian berbantah-bantah di hadapanku. Sungguh dahulu aku telah sampaikan kepada kalian peringatan dan ancaman ini. Ya, percuma kalian saling menyalahkan atau menuntut, ya. Aku sudah sampaikan
peringatan ini dahulu ketika kalian di dunia. Sekarang percuma saling melempar kesalahan, ya. Ini. Dan masing-masing nanti akan diadab. Tapi qarin yang menyesatkan atau menghalang-halangi manusia itu akan mendapat azab yang berlipat-lipat. Tapi manusia tidak akan bisa melepaskan diri dari kemurkaan Allah Ta'ala karena mengikuti bisikan qarin, bisikan jin pendamping tadi, ya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala sudah menegakkan hujjah atas manusia. Allah Ta'ala sudah mengutus Rasul yang menyampaikan peringatan, menyampaikan nasihat, dan menurunkan kitab suci yang berisi nasihat-nasihat, peringatan, dan pelajaran. Maka siapa saja yang mau membaca Al-Quran dan mengambil pelajaran darinya, dia akan selamat dari bisikan qarin. Akan selamat dari keburukan qarinnya, ya. Tapi siapa yang jauh dari Al-Quran, tidak mentadaburi, tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dengan mudah dia akan dikecoh, disesatkan, ya, dijauhkan oleh qarinnya dari jalan Allah yang lurus, ya. Jadi benar, setan pendamping yang disebut dengan qarin itu ada pada setiap orang. Dan dia selalu menyuruh kepada yang buruk, selalu membuat kita mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan wahyu. Tapi kita sudah dibekali oleh Allah dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Sudah diturunkan ayat Al-Quran, sudah cukup sebagai hujjah atas seluruh manusia. Dan kita juga diberi senjata untuk menghadapi qarin. Kita diberikan senjata yang ampuh, yang kuat sekali untuk menangkal semua bisikan-bisikan qarin. Senjata yang ampuh itu tidak lain adalah zikir dan doa-doa, ya. Zikir pagi dan petang, ya. Ta'awudz, ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ayat kursi yang dibaca selepas salat fardu dan seterusnya. Maka ayat zikir-zikir dan bacaan ini akan menjadi penjaga. Dengannya Allah menjaga seseorang dari bisikan dan keburukan qarin tersebut. Demikian. Wallahu a'lam.